Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Isato dan kali ini saya akan share terkait dengan salah satu materi pada mata kuliah analisis vektor, yaitu adalah hasil kali silang yang dimana materi ini adalah materi kelanjutan dari hasil kali dot atau dot product dan ini adalah cross product. Oke, kasusnya seperti ini teman-teman. Jika kita memiliki sebuah bidang, oke, dan kita akan menentukan bagaimana persamaan bidang. Persamaan bidang itu artinya kita menentukan di mana posisi bidangnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa suatu bidang, mungkin karena ini ya, mata kuliah analisis vektor, saya sebenarnya menjelaskan di geometri analitik ruang. Tapi intinya gini teman-teman, bahwa sebuah bidang itu ditentukan oleh garis normalnya. Oke teman-teman, kalau yang belajar geometri analitik ruang pasti tahu apa itu garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus. Kalau misalnya dari bidang berarti tegak lurus terhadap bidangnya. Oke. Nah, ketika sebuah bidang itu miring, maka garis normalnya juga ikut miring. Atau sebaliknya, ketika garis normalnya miring, maka bidang itu ikut miring. Jadi misalnya kayak teman-teman menancapkan sebuah bolpen di buku. Bolpen itu ditancapkan ya, bolpen itu ke buku, maka ketika bolpen itu teman-teman miringkan, maka bukunya juga ikut miring. Atau ketika teman-teman miringkan bukunya, maka bolpen itu juga ikut miring sesuai dengan bukunya. Nah, itulah konsepnya. Nah, itu adalah cara untuk menentukan persamaan bidangnya ya. Salah satunya adalah dengan ini, dengan cross product ini. Nah, misal kita berikan 3 buah titik A, B, C. Habis itu kita tarik vektor dari A ke C dan A ke B. Maka kita akan mencari sebuah vektor dengan menggunakan perkalian cross ini, maka akan didapatkan sebuah vektor yang tegak lurus terhadap AC dan AB, yaitu vektor ini. Oke, maka kita definisikan cara untuk mencari sebuah perkalian vektor untuk mencari vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut dengan operasi cross seperti ini. Oke, lanjut. Karena kita bekerja di ruang 3, maka kita akan menemukan adanya X, Y, Z. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di mana vektor uniknya adalah I untuk yang X, J untuk yang Y, K untuk yang Z. Maka berdasarkan tersebut, kita tahu bahwa I itu tegak lurus terhadap J dan K. J tegak lurus terhadap I dan K tegak lurus terhadap I dan J. Maka ini sebenarnya sama dengan konsep ini ya, yang akan kita cari tadi itu. Cuman ini konsepnya tidak tegak lurus saja. Oke. Nah, berdasarkan konsep ini, maka kita tahu bahwa I cross J sama dengan K. J cross K sama dengan I. K cross I sama dengan J. Jadi kalau misalnya kita lihat, maka dia akan bentuknya akan sirkular seperti ini. Oke. I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross J, I sama dengan J. Oke teman-teman. Dari situ sudah saya gambarkan sirkulasinya. Jadi I, J, K, J, K, I, K, I, J. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita balik? Maka dia akan nilainya akan menjadi negatif. Maka kalau misalnya kita J cross I maka min K, I cross K sama K min J, K cross J maka min I. Ini. Maka ketika kita mencoba untuk artinya kenapa dia negatif, maka artinya dia turun gitu aja. Jadi gambarnya nanti akan turun. Maaf. Gambarnya dia akan turun. Nah, ini kan adalah min K. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi misalnya berikutnya ketika kita I cross I itu sendiri. Lah, ketika I cross I dia sama dengan 0 dong. Karena kenapa ya? Dia I di-crosskan dengan dirinya sendiri, maka apa yang mau tegak luruskan gitu? Nggak ada ya. Nah, maksudnya adalah karena syaratnya kan harus 2 buah vektor. Maka ketika I cross I dia hasilnya 0. J cross J sama dengan 0 dan K cross K sama dengan 0. Oke, kita coba untuk memperjelas gambaran ini. Cari vektor yang tegak lurus dengan U. Definisinya U adalah ini posisinya. Dan V seperti ini. Oke. I plus 2J min K, min 2I plus J plus 3K. Maka U cross V itu kan sama dengan U, V di-crosskan. Nah, cara kerjanya kita menggunakan ini nih. Menggunakan ini. I cross min 2I.
Oke, maka I cross I kan sama dengan 0, maka min 2 juga 0, maka nggak ada. Oke, I cross J. I cross J sama dengan K. Ya sudah, I cross J sama dengan K. Habis itu I cross 3K. I cross K. I cross K sama dengan min J. Min J ya. Habis itu 1 kali 3. 3 min J, ya min 3J. Gitu. Habis itu J cross I. J cross I di mana? Di sini berarti kan min K. Min K berarti kan dia min K, habis itu 2 dikali min 2, min 4. Min 4 min K sama dengan 4K. Dan seterusnya. Oke, maka didapatlah 7I min J plus 5K. Yang ini kita definisikan sebagai W. Kita notasikan sebagai W. Oke. Maka, teman-teman bisa buktikan nanti menggunakan operasi dot bahwa U dot W dan V dot W itu akan sama dengan 0. Gitu. Akan sama dengan 0. Silakan teman-teman buktikan itu sendiri. Maka, hasil kali dari U cross V itu ternyata membuat atau menimbulkan sebuah atau menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus terhadap U cross V itu sendiri, yaitu W. Oke ya, dari situ ada bukti. Nah, dari sini teman-teman kita bisa berangkat ke definisi. Jika U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor dalam ruang berdimensi 3, maka hasil kali U dan hasil kali cross ya. U dan V adalah vektor yang didefinisikan sebagai U cross V ini. Nah, tugas teman-teman adalah buktikan U cross V yang didefinisikan seperti ini menggunakan operasi seperti ini, dua ini menghasilkan dia. Maka nanti saya akan tambahkan nilai keaktifan teman-teman jika berhasil menemukan ini. Oke, lanjut. Dari sini kita bisa berangkat ke sini. Teman-teman pasti sangat familiar ya. Ini determinan ya. Bahwa dia adalah determinan dari matrik ini ada determinan dari matrik ini, dan ini adalah determinan dari matrik ini. Oke. Nah, kita langsung ke contoh. Jika di hasil kali silang U cross V, jika U-nya adalah dia 1, 2, min 2 dan V-nya adalah 3, 0, 1 adalah U cross V, maka dimasukkan semua hasilnya adalah dia. Oke. Nah, teman-teman zaman SMA, saya yakin pernah diajari oleh guru fisika teman-teman terkait dengan pembahasan vektor. Ketika membahas vektor, maka teman-teman akan diajarkan menggunakan jari. Jari tengah adalah untuk vektor B, jari telunjuk adalah untuk A, dan jari jempol itu adalah untuk hasil perkalian A cross B. Tapi juga dulu dijelaskan bahwa B untuk vektor X, A untuk vektor Y, dan jempol untuk vektor Z. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa berangkat dan memahami dari apa yang diajarkan dulu. Oke, lanjut. Nah, kan teman-teman sudah berangkat nih dari sini. Nih, dari sini. Nah, ini bisa kalian teman-teman sangat familiar dengan ini ya, di aljabar linear. Maka dari ini bisa berangkat ke dia, IJK. Karena kalau ini kan masih dalam bentuk koordinat, dalam bentuk koordinat atau koordinat. Dalam bentuk vektornya ya, dalam bentuk vektornya. Maka ketika kita ubah dalam bentuk IJK, maka hasilnya akan menjadi seperti dia. Dan teman-teman dari sini teman-teman masih ingat bahwa ini bisa diubah dalam bentuk matriks seperti ini. Atau matriks ini bisa dibongkar dalam bentuk matriks bagian seperti ini. Ya, caranya teman-teman masih ingat. Kalau kalian mau mencari I, berarti I-nya kan di cross. Maka dapatlah U2, jadi U2 V3, U3 V2 dan seterusnya. Kalau kalian mau mencari J, maka J-nya yang di cross. Maka U1 V1, U3 V3 dan seterusnya. Kalau kalian mencari K, maka K-nya yang di cross. Oke, maka dapatlah U1 U2 V1 V2 dan seterusnya ya. Nah, kita berangkat ke contohnya. Dengan contoh yang sama, maka dapatlah ini seperti ini. Maka dengan untuk mencari I-nya, teman-teman tinggal coret aja sini, maka dapatlah 2I min 2, 0 dan seterusnya. Dapatlah dia dan seterusnya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan determinan matriks yang coret-coret itu. Kalau zaman itu bahasanya di setiap daerah beda-beda ya.
Kalau zaman saya SD dulu itu dengan coret-coret ya, determinan coret-coret gitu. Jadi ini dicoret, habis itu ini dicoret dengan dia. Jadi nanti dikalikan, ini juga dikalikan, ditambah ini juga dikalikan, habis itu dikurangi, ini dikalikan, dikurangi ini dikalikan, salah. Ini habis itu ini dikalikan. Oke. Kalian bisa menggunakan determinan itu. Oke, nanti teman-temannya akan mendapatkan, kalau mencari determinan matriksnya itu nanti teman-teman akan mendapatkan ini apa? Nilainya dari IJK-nya. Nanti teman-teman akan menghasilkan seperti ini. Oke. Begitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini adalah hubungan hasil kali silang dengan hasil kali titik. Jika diberikan vektor U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 3, maka U dot U cross V sama dengan 0. V dot, ini maksudnya V ini ya. U dot U cross V sama dengan 0. V dot U cross V sama dengan 0 dan seterusnya. Silakan teman-teman nanti buktikan itu ya. Jika sifat-sifatnya ini juga sama, silakan nanti teman-teman buktikan ini sifat-sifatnya. Oke. Lanjut. Perkalian dot dan silang dari 3 buah vektor A, B, dan C menghasilkan hasil kali dalam bentuk A dot B, C, A dot B cross C, dan A cross B cross C. Ini hasil kali triplenya. Oke, maka dapat hadiah dan seterusnya. Nah, dari sini silakan nanti teman-teman juga bisa dibuktikan ini. Hasil kali A dot B cross C juga disebut sebagai hasil kali triple skalar atau hasil kali kotak. Sedangkan A cross B cross C itu juga sebagai hasil kali triple vektor. Nah, jadi kalau ini sebagai triple skalar, kalau ini ada sebagai triple vektor. Gitu. Nah, ini kita dinotatifkan sebagai A, B, C, kotak, hasil kali kotak ini A, B, C. Definisikan sebagai dia. Kayak gitu teman-teman. Lanjut. Resiprokal vektor. Resiprokal vektor ini himpunan vektor A, B, C dan aksen A, aksen B, aksen D, C, aksen disebut sebagai himpunan resiprokal atau terbalik ya. Resiprokal itu adalah terbalik gitu, resiprok. Nah, jika A dot A aksen sama dengan B dot B aksen sama dengan C dot A aksen, dan A dot B aksen dot B, A aksen dot C, B aksen dot A, B aksen dot C, C aksen dot A, C aksen dot B sama dengan 0 ketika dioperasikan. Maka himpunan A, B, C dan A aksen B aksen D aksen adalah himpunan resiprokal vektor jika dan hanya jika A aksen sama dengan B kali C per A dot B kali cross C, B aksen sama dengan C cross A dot B cross C, dan seterusnya. Ketika ini ya harus tidak sama dengan 0, karena ketika dia sama dengan 0 tidak berjalan operasi tersebut. Oke teman-teman, ini adalah latihan soalnya. Silakan dipelajari, silakan dikerjakan. Nanti ketika teman kita masuk di kelas online, nanti kita akan bahas siapa saja yang akan maju, nanti akan saya berikan nilai keaktifan. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya terkait dengan video ini. Semangat belajar dan jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.